Shalom Madya Remaja. Bertemu lagi nih Kak Kesi kita dengan teman-teman Madya Remaja di bulan Januari ya Kak? 2000. 2022. Oke. Minggu keberapa Kak Ste? Minggu Kedua. Ya, bersyukur sama Tuhan Yesus kita boleh dikasih kesempatan teman-teman untuk menginjakkan kaki kita, kehidupan kita di tahun 2022 ini. Semoga kedepannya nanti semua semakin baik dan kita pasti Amin. tetap dalam penyertaan Tuhan. Oke, kita mau mulai ibadah kita kan Kak Iya, Kesi. iya Kak. Sebelum kita mulai, kita mau satukan hati kita. Kita mau naikkan pujian penyembahan buat Tuhan hari ini. Kita mau bilang sama Tuhan, kalau Tuhan tolong jadikan aku indah buat orang-orang sekitarku. Biar benar aku ini ciptaan Tuhan yang sangat indah buat orang-orang sekitar. Kita mau nyanyi lagu Jadikan Aku Indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Sekali lagi kita katakan, aku mau datang ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan untuk tinggal di dalam Dia. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sekali lagi teman-teman, jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh ada kesempatan untuk beribadah kembali. Bapa yang berkati kami, biar kami boleh bersukacita, ibadah hari ini, mengikuti ibadah dengan baik juga, dan terlebih dari itu Tuhan, nama-Mu boleh semakin termulia lewat ibadah yang kami naikkan. Bapa, Engkau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, agar semua boleh berjalan dengan lancar dan baik. Kami boleh fokus untuk
memuji Engkau, terlebih mendengarkan firman Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, tadi kita belum sapa teman-teman Oh Madya iya, Remaja. Kak. Sapa ala-ala Madya Ada Remaja. apa di remaja ya, Kak? Pasti belum lupa lah ya, Kak? Oh, belum Oh dong, ya iya dong, udah kan? melekat. Gimana nih Kak Kesi? Eee, kalau Kakak bilang, "Shalom remaja," berarti adik-adik bilang, "Shalom, Shalom, sukacita, sukacita, semangat." semangat. Oke. Nah, karena ini kebaktiannya bukan cuma remaja ya, Kak, jadi Iya, kita sapanya Madya dan remaja ya. betul sekali. Oke. Oke, silakan Kak Kesi. Oke, Shalom Madya dan remaja. Shalom, sukacita, semangat. semangat. Abang Oke. kita juga Oh disapa iya. coba ya. Shalom, abang diaken kita. Iya, shalom Bang Andre. Oke, kita mau masih puji Tuhan lagi kan, Kak Iya. Kesi ya kan. Kita mau bernyanyi satu lagu yang isinya tuh kita kan hari ini ibadah dipertemukan dalam kasihnya Tuhan kan. Makanya Iya, kita Kak. mau nyanyi lagu bertemu Bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Lebih semangat ya teman-teman. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi saudaraku, saudariku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Tuhan Yesus. Oke, Sekarang masih semangat ya adik-adik. masih dong Di Kak tahun Kesi. yang baru harus semangat baru ya, Betul, Kak. apalagi dalam memuji Dan Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi adik-adik. Kita mau bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Boleh bergerak sesuai dengan keinginannya untuk Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi dong, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yeay. Kak Kesi, lagu
Betapa baiknya Engkau Tuhan ini mengingatkan Kak Stella sama satu tokoh yang mau kita bahas dalam firman Tuhan hari Siapa tuh, ini. Kak? Yang di perut ikan, Kak Yang di Kesi. perut ikan. Siapa coba yang di perut Kayaknya ikan? familiar ya adik-adik. Iya Ada dong. lagunya ya? Ada, tapi kita nggak nyanyiin lagunya. Oke. Kita hanya mau belajar dari tokohnya Oke. hari ini. Siapa Kak Kesi nama tokohnya? Nama kalau nggak salah Yunus di perut ikan. Iya, berarti namanya Yunus. Hari ini Iya. kita mau belajar tentang Yunus. Kenapa Kak Stella bilang mengingatkan tentang Yunus? Karena Yunus kan melenceng kan dari perintah Tuhan. Tetapi karena Tuhan sangat baik, kayak lagu kita tadi, betapa baik banget ya Tuhan sama Yunus, sampai Yunus akhirnya diselamatkan. Dan Iya. akhirnya masuk ke perut ikan untuk dia diselamatkan. Untuk bisa menjalankan misi Tuhan lagi. Tuhan Yesus tetap menyayangi Yunus meskipun Walaupun- Yunus tidak menaati perintah Tuhan ya Kak betul Ste. sekali Kak Iya. Kesi. Sama kayak kita juga kan, betapa baiknya Tuhan sama hidup kita sampai jiwa kita diselamatkan. Iya, betul Oke. sekali Kak Ste. Nanti Oke. kita dengar cerita lengkapnya sama Kakak guru sekolah minggu Ibu, kita. kakak guru sekolah minggu kita ya, Kak. Ya, sebelum kita masuk firman, kita mau menyatakan tekad kita lagi. Kalau kita mau taat, kita mau setia sampai akhir hidup kita. Kita mau nyanyi lagu sampai akhir hidupku. Lebih
temanku kan setia Tuhan. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, sukacita, semangat. Halo adik-adik media dan remaja, apa kabar? Semoga hari ini, semoga di tahun ini tetap sehat-sehat ya. Dan kakak mau ngucapin selamat tahun baru, selamat menginjak di tahun yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang sukacita, berkat, semuanya dilimpahkan untuk kita dan keluarga ya adik-adik. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau fokus, kita mau satukan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan menjadi satu pegangan bagi kita adik-adik. Sebelumnya kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih boleh sertai kami, Tuhan masih boleh jaga kami, sehingga kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, masih boleh merenungkan firman Tuhan, dan kiranya menjadi hal yang boleh kami pegang dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi pembaruan bagi roh kami, pembaruan bagi hidup kami, sehingga apa yang Tuhan firmankan hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman, kiranya apa yang keluar dari mulutnya menjadi satu kemuliaan bagi-Mu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Ini kami Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, khususnya kita mau mendengar kisah Yunus hari ini. Adik-adik gimana? Masih ingat nggak kisah Yunus? Masih ya? Susah lupa, ya kan? Oke adik-adik, kita mau buka Alkitab kita di Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Kakak ulang ya. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Karena ini sangat panjang, jadi kalian harus baca lagi di rumah masing-masing. Kalian cermati kata-katanya dan firman hari ini. Kakak baca dari sini dan kalian baca dari rumah masing-masing ya adik-adik. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepada aku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang, apa negerimu dan dari manakah engkau?"
Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang menjadikan lautan dan daratan." Lalu orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu memberitahukan kepada mereka, bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu ke daratan, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti apa yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Nah, untuk tambahan untuk remaja kita diambil dari Amsal 3 ayat 1-2. Kakak ulang ya. Amsal 3 ayat 1-2. Amsal 3 ayat 1-2 kakak bacakan dari sini. "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu." Sejauh ini pembahasan firman kita adik-adik, kita membahas tentang Yunus yang tidak taat, Yunus yang diberikan perintah oleh Allah untuk memberikan perintah kepada orang-orang Niniwe untuk bertobat akan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus adik-adik? Harusnya dia ke kanan atau dia pergi ke Niniwe. Tetapi dia pergi, dia lari, dia tidak mau. Alasannya karena apa? Mungkin Yunus berpikir bahwa Allah mengasihi umatnya. Allah tidak akan membinasakan orang-orang Niniwe. Dan kedua adalah Niniwe adalah musuh bangsanya Yunus. Maka dia lari ke kiri, ke Tarsis. Dia mau pergi melarikan diri dari Yafo hingga bisa sampai ke Tarsis. Dengan cara itulah dia mau melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tapi kira-kira adik-adik, dari setelah kita mendengarkan firman Tuhan, apakah semudah itu Yunus bisa melarikan diri? Tentunya tidak. Dari yang kita baca hari ini, Yunus dalam hatinya tidak ingin. Dia melanggar, dia tidak menjalankan firman Tuhan atau apa yang telah diperintahkan Tuhan. Padahal apa yang diberikan Tuhan kepada Yunus adalah satu kepercayaan. Ketika kita mendapatkan kepercayaan, maka satu hal yang mengikutinya adalah tanggung jawab. Sehingga seharusnya Yunus bertanggung jawab atas hidup orang-orang Niniwe. Karena apa? Karena Tuhan masih mengasihi Niniwe, memberikan perintah, memberikan kesempatan kepada orang-orang Niniwe untuk bertobat. Tetapi Yunus tidak mengindahkan perintah Tuhan. Ketika kita bayangkan ke depannya, kalau misalkan Yunus tidak menjalankan perintah itu, yang seharusnya akan menjadi berita besar bagi orang-orang Niniwe untuk bertobat,
karena Yunus tidak menyampaikan pemberitaan itu kepada orang-orang Niniwe, maka orang-orang Niniwe akan binasa. Tetapi Tuhan tidak berhenti bekerja di situ, adik-adik. Tuhan memberikan satu, kalau dari pembacaan kita, Allah memberikan angin ribut, badai, laut bergelora katanya. Kalau mungkin kita adik-adik yang sudah pernah naik kapal, diterjang ombak kecil saja mungkin rasanya tidak enak. Rasanya kalau apalagi bagi orang-orang yang mabuk laut, akan ada ketakutan tersendiri juga. Apalagi ini udah angin ribut, gelombangnya yang mungkin tinggi-tinggi, sehingga orang-orang yang di kapal itu takut. Dan Yunus dengan enaknya tidur di bawah kapal, mungkin di bagian paling bawah, sehingga dia tidak begitu mendengarkan ombak dan angin yang sahut menyahut di atas. Seperti itu, adik-adik. Nah, Koda membangunkan Yunus, kenapa kamu dengan enaknya tidur nyenyak sedangkan orang-orang sedang dalam ketakutan? Berdoalah kepada Allahmu, mana tahu Allahmu mendengarkan dan tidak membinasakan kita. Baru Yunus mungkin di situ dia tersadar bahwa apa yang diperintahkan Tuhan ini adalah satu tanggung jawab besar, adik-adik. Sehingga Yunus sadar, dia ke atas. Tapi di sini dia belum mengakui bahwa apa yang telah dilakukannya, sehingga Allah marah, Allah murka. Dia datang ke atas seperti yang diceritakan, mereka mengundi. Akhirnya Yunus bercerita bahwa dia diberikan tanggung jawab, dia diberikan perintah oleh Allah untuk memberitakan kepada orang-orang Niniwe untuk bertobat. Disinilah cerita di mana ketidaktaatan Yunus. Yunus tidak taat karena mungkin dia meremehkan. Padahal ketika kita dipercaya, kita mendengarkan firman Tuhan, kita takut akan Tuhan, maka itu menjadi satu kepercayaan bagi kita untuk melakukan firman Tuhan, adik-adik. Jadi apapun yang kita lakukan, dari kisah Yunus ini, kita sebagai murid, mungkin murid di sekolah ya adik-adik, pertama dulu sebagai murid di sekolah, kita diberikan tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itu adalah tanggung jawab. Jadi ketika kita tidak melakukannya, berarti kita tidak mematuhi tanggung jawab tersebut. Dengan sama artinya kita tidak taat, adik-adik. Karena tema kita hari ini membahas tentang murid yang taat. Ingat ya adik-adik, murid yang taat. Ketaatan di sini menjadi satu buah yang baik buat kita pribadi, menjadi karakter sifat kita yang menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan taat kepada Allah. Nah, adik-adik, dari kisah Yunus mengingatkan kita lagi, mungkin di tahun-tahun lalu apa ya yang aku lakukan di sekolah, atau mungkin selama sekolah online aku disuruh nyalain kamera mungkin, tapi kita nggak lakuin, nggak akan tahu ini aku ngapain, totalnya kita main game atau tidur-tiduran, padahal gurunya capek-capek mempersiapkan materi, mempersiapkan tugas itu supaya kita menjadi lebih pintar, lebih paham akan materi-materi itu. Itulah kenapa kita diberikan tanggung jawab, dan dari kita diberikan kepercayaan dan tanggung jawab itu membentuk pribadi kita menjadi orang yang taat. Ketaatan itu tidak serta-merta menjadi satu karakter kita, adik-adik, tapi itu harus dibentuk. Sifat takut akan Tuhan, sikap kita yang mau bertanggung jawab, sikap taat kita itu dinilai dari apa yang sehari-hari kita lakukan. Yang kedua, kakak mau bahas tentang murid. Murid yang kedua di sini adalah murid-murid Tuhan Allah, murid-murid bagi kita orang-orang percaya. Kenapa menjadi taat? Banyak firman Tuhan yang memberikan kita ketaatan, patuhi, hormati. Itu adalah satu hal yang layaknya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai muridnya Tuhan. Kenapa kakak bilang kita sudah jadi muridnya Tuhan? Seperti apa yang telah dikatakan Tuhan,
baptislah dan jadikanlah mereka muridku. Sehingga secara tidak langsung, secara kita sadar atau tidak sadar, kita adalah murid-murid Tuhan. Makanya kenapa kakak ambil dua konteks, kita murid di sekolah dan dua murid sebagai murid-murid Allah, orang-orang yang takut akan Allah, yang percaya akan Tuhan. Seperti itu adik-adik. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan sampai seperti Yunus. Aku tidak mau, aku punya tujuan sendiri. Orang-orang tidak bisa melakukan apapun terhadap hidupku, tetapi Tuhan tahu adik-adik, Tuhan tahu loh Yunus ini tidak taat, sehingga Tuhan menyuruh ikan besar. Sebelum ikan besar itu dia menggoyangkan kapal, dia memberikan angin ribut, ombak yang besar, sehingga ketakutan. Sehingga seharusnya Yunus sadar di situ bahwa kebesaran Allah, kekuasaan Allah, sehingga Yunus ini yang awalnya menjadi orang yang mau melenceng ke kiri dikembalikan ke jalan yang seharusnya adik-adik. Tapi akan lebih baiknya ketika kita diberikan tanggung jawab dan kepercayaan, kita lakukan itu, kita tetap di jalan itu gitu. Jangan sampai melenceng kiri kanan sampai-sampai kita tersesat. Tetapi di sini Allah sangat baik, Allah membawa Yunus kembali ke jalannya. Dari kita pembacaan selanjutnya nanti, Yunus akan menyampaikan perintah itu kepada orang-orang Niniwe, dan orang-orang Niniwe menjadi tobat adik-adik. Jadi ketika kita sadar, kita manusia biasa adik-adik, jadi tapi kita secara tidak sadar atau sadar, kita pernah melakukan ketidaktaatan. Tetapi apakah kita kembali, kita bertobat, kita meminta maaf, kita meminta pengampunan kepada Tuhan, itu kembali kepada pribadi kita masing-masing adik-adik. Jangan bebal, jangan keras kepala ketika Tuhan sudah memberikan jalan itu kepada kita dan kita tidak taat. Maka Tuhan sudah beri jalan, Tuhan sudah kasih petunjuk, kita tidak jalan pada jalannya. Ketika apa yang kita tidak inginkan, ketika apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan sudah kasih jalan loh ke kita. Tetapi ketika kita melenceng, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah seperti Yunus. Tuhan memberi angin ribut, Tuhan memberikan ombak besar, tetapi Yunus dia sadar, dan dengan sukarela dia sudah buang saja aku ke lautan, katanya, supaya orang-orang lain di kapal itu tidak binasa, dan dia akhirnya dibuang. Tapi apa? Tuhan masih bekerja, Tuhan tidak melepaskan Yunus adik-adik. Dia masih jaga dengan menyuruh seekor ikan besar memakan dia, dan Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Di dalam perut ikan itu Yunus merenungi lagi, dia telah bersalah kepada Allah, sehingga Allah masih mengampuni, masih memberikan kesempatan. Jadi adik-adik, mungkin kita di hari-hari pribadi kita yang lalu-lalu, kita menjadi orang yang tidak taat. Tetapi ketika kita masih diberi kesempatan menginjak tahun yang baru, di hari yang baru, di tahun ini 2022, artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Jadi adik-adik, yuk kita bisa, kita mau, kita harus menjadikan bahan hari ini menjadi satu pegangan bagi kita, agar kita takut akan Tuhan, taat sama Tuhan. Jadi yang kakak tegaskan hari ini adalah ketika kita diberikan tanggung jawab, ketika kita diberikan kepercayaan secara tidak langsung, tanggung jawab melekat padanya. Dan ketika kita melaksanakan itu dengan tidak neko-neko atau tidak melenceng sana melenceng kiri kanan, berarti kita membentuk diri kita menjadi pribadi yang taat, takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan,
Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mau di sekolah, lingkungan rumah, kita akan tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan, taat akan Tuhan, taat juga kepada orang tua, taat juga kepada orang-orang yang lebih tua, sehingga di masa depan pun Tuhan akan tetap pegang hidup kita adik-adik. Begitu adik-adik, firman kita hari ini sangat panjang ya, tapi kakak harap dan apa yang kita dengarkan hari ini bukan hanya sekedar kesia-siaan, bukan hanya sekedar kita mendengarkan firman saja, tapi menjadi bahan perenungan kita. Oh iya ya, aku dulu kayak gini. Kita tidak perlu mengucapkan apa kesalahan-kesalahan kita, tapi cukup kita sadari, kita tobat, kita minta pengampunan, dan kita tidak melakukannya lagi ya adik-adik. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mau berdoa, kita tutup firman hari ini, kakak mau kasih ayat hafalan. Seperti biasa, ayat hafalan ini kalian hafal, dan kalian tanyain mungkin ke kakak, abang, mama, bapak yang di rumah, Ma, apa aku mau ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Kau ulang ya. 1 Petrus 1 ayat 14. Kakak bacakan, kakak kalian baca juga dari rumah masing-masing ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Itu ya adik-adik, firman kita hari ini sampai di sini. Kita mau ambil sikap berdoa, kita mengucap syukur atas firman hari ini. Kita berdoa. Kembali kami datang Bapa, kembali kami datang Yesus untuk penyertaan sampai saat ini. Tuhan boleh berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, jadikan kami anak yang taat, sehingga setiap kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan boleh kami lakukan sebaik mungkin Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami, baik kesehatan, baik penyertaan pendidikan, baik rezeki yang Tuhan limpahkan atas keluarga kami, orang tua kami Bapa. Sertai kami selalu Tuhan, baik dalam persekolahan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, juga dalam mencapai cita-cita kami Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, kiranya apa yang kami doakan dapat Tuhan dengarkan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Dadah. Oke, luar biasa sekali ya firman yang dibawakan oleh Kak Elvani. Oke adik-adik, sekarang seperti biasa kita mau persembahan. Semua sudah dikumpulkan persembahan kepada orang tuanya seperti biasa, dan nanti orang tuanya yang akan mengumpulkan karunggun. Dan sekarang kita langsung aja ke doa syafaat ya Kak. Nah adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena sukacita yang kami rasakan di sampai penghujung kebaktian ini ya Tuhan. Engkau tetap memberkati kami dalam sukacita meskipun kami semua masih terpisah oleh ruang dan waktu Tuhan, tapi sukacita itu terus ada di antara kami semua ya Tuhan. Dan Tuhan, ini juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Sekiranya persembahan ini dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, berdoa juga untuk kedua orang tua kami, sekiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam kesehatan, rezeki juga ya Tuhan. Dan Tuhan, berdoa juga untuk sekolah-sekolah adik-adik kami. Semoga adik-adik kami dapat terus mengikuti pelajaran meskipun pelajarannya masih online, masih dari rumah Tuhan. Semoga adik-adik kami dapat tetap semangat dalam mengikuti pelajaran ya Tuhan. Dan Tuhan, tidak lelah juga kami berdoa untuk virus corona ini ya Tuhan. Sekiranya Tuhan yang memberkati pemerintahan yang ada dalam menangani corona ini Tuhan, sehingga corona ini dapat segera dapat selesai, sehingga kami juga semua Tuhan dapat berkumpul juga sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, hanya Indo anakmu yang kurang sempurna,
Dalam nama Yesus Kristus, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat menikmati berkat dari Tuhan Yesus. Dah. Dadah.